Grace Amy Roseiman, yang lahir pada tanggal 2 Desember 1996 di kota Essex, Inggris, adalah seorang perempuan berusia 21 tahun yang berasal dari keluarga yang penuh kasih sayang. Anak bungsu dari 3 bersaudara dan dibesarkan oleh orang tuanya bernama David dan Gillian, serta 2 kakaknya yang bernama Michael dan Dan. Keluarga mereka dikenal sangat dekat dengan sederhana, menjalin ikatan kuat satu sama lain. Ayah Grace, yang sering memanggilnya dengan sebutan Gracie, selalu menyatakan betapa Grace adalah sosok yang peduli, cerdas, penuh kasih sayang, dan menyenangkan. Keluarga ini telah menetap di rumah yang sama sejak Grace berusia 9 tahun, menciptakan banyak kenangan yang indah bersama hewan peliharaan mereka, merayakan liburan, pesta musim panas, serta perjalanan ke Eropa. Ayah Grace, yang bernama David tadi, berasal dari keluarga besar dengan 10 saudara, dan menggambarkan keluarga mereka sebagai keluarga yang sangat erat. Grace bersekolah di SD Katolik Saint Joseph di Stanford, sebelum melanjutkan ke SMA di Birdwood Arcel and Convent, dan akhirnya menyelesaikan 2 tahun terakhir di SMA Saint Thomas More. Di sekolah, Grace sangat dikenal karena sifatnya yang ramah dan kemampuan untuk menarik perhatian orang di sekitarnya. Ada juga pendeta Claire Bailey yang menggambarkan Grace ini sebagai pribadi yang selalu ceria dan penuh semangat, dengan senyum yang selalu bersinar terang. Selain kepribadian yang menyenangkan, Grace juga dikenal sebagai pemain hoki lapangan yang berbakat dan seorang seniman yang sangat terampil. Ia sering memposting karya seni dengan berupa lukisan dan sketsa di platform media sosial. Dan bahkan salah satu karyanya dipamerkan di galeri seni terkenal di London Mall. Setelah lulus SMA, Grace melanjutkan pendidikan di Universitas Lincoln, Inggris. Dan di tahun pertama kuliah, ia menjalin hubungan dengan pacar SMA-nya dulu. Namun hubungan mereka berakhir setelah tahun pertama, dan Grace segera memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai perempuan muda yang mandiri dan percaya diri. Grace juga terbuka mengenai kehidupan pribadinya dengan teman-temannya, termasuk minatnya dalam adegan ya begitulah. Mantan pasangannya mengonfirmasikan kalau mereka melakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, selalu memperhatikan batasan-batasan dan dampak psikologis yang timbul nantinya. Meskipun Grace memiliki ketertarikan tersebut, ia juga menunjukkan sisi yang sangat hati-hati dan waspada, terutama tentang bagaimana sikap terbukanya yang bisa membuatnya rentan terhadap orang-orang yang tidak baik. Di luar minat pribadinya, Grace sangat berdedikasi dalam bekerja keras, baik di perguruan tinggi maupun bekerja paruh waktu di kantor bapaknya, sambil terus mengembangkan bakat seni yang dia miliki. Meski ia memiliki banyak teman dan keluarga yang penuh kasih sayang, Grace memiliki impian besar untuk mengeksplorasi dunia di kampung halamannya. Michael, kakak laki-lakinya, mengatakan kepada Grace selalu memiliki hasrat yang besar untuk berpergian dan melihat dunia. Lalu pada tahun 2018, setelah lulus dengan gelar di bidang pemasaran dan periklanan dari University of Lincoln, Grace memutuskan untuk melakukan perjalanan backpacking keliling dunia yang telah lama ia rencanakan. Ia sangat bersemangat untuk memulai petualangan baru ini. Dan gak hanya itu, ia juga berencana untuk menyumbangkan rambutnya ke Little Prince Church sebagai bantuan bagi anak laki-laki penderita kanker. Sebagai seorang perempuan yang penuh perhatian, Grace sangat peduli terhadap sesama dan selalu mencari cara untuk membantu orang lain. Perjalanan panjang Grace dimulai pada Oktober 2018 dengan tujuan pertama ke sebuah negara di Amerika Latin bernama Peru, tempat yang selalu ia impikan untuk dikunjungi. Ia berbagi pengalaman dan foto-foto petualangan dengan keluarganya selalu mendukungnya. Setelah tiba di Peru, Grace melanjutkan perjalanan ke Amerika Selatan selama 6 minggu. Dan akhirnya, pada pertengahan November,
ia tiba di Selandia Baru, negara yang sangat ingin dia kunjungi. Lalu pada 30 November 2018, Grace tiba di Auckland dan menginap di Best Backpackers Hotel, di mana ia bertemu dengan seorang pria melalui aplikasi Tinder. Lalu pada 1 Desember, satu hari sebelum ulang tahun yang ke-22, mereka bertemu untuk pertama kalinya. Meskipun awalnya Grace tampak enggan, pria tersebut akhirnya berhasil membujuknya untuk bertemu di Sky City. Malam itu, Grace menggunakan gaun hitam kecil, sepatu kets putih, dan tas kecil, siap untuk menikmati makan malam yang menyenangkan. Ia mengirimkan foto Natal di Sky City kepada orang tuanya sebagai dokumentasi perjalanannya. Lalu besok harinya, pada tanggal 2 Desember, tepat pada hari ulang tahunnya, Grace tidak merespon ucapan selamat ulang tahun dari keluarga dan teman-temannya. Hal ini sangat aneh sekali bagi Grace, yang selalu aktif berkomunikasi dengan mereka. HP-nya langsung masuk ke pesan suara, membuat keluarganya mulai khawatir. Setelah beberapa hari, baru pada tanggal 5 Desember, orang tuanya melaporkan Grace sebagai orang hilang kepada polisi Auckland. Awalnya, polisi tidak terlalu khawatir, menganggap mungkin saja Grace sedang tidur setelah mabuk atau menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Namun setelah memeriksa hostel tempatnya menginap, mereka menemukan Grace tidak pernah kembali ke sana. Pencarian kemudian dimulai dengan detektif memeriksa rekaman CCTV dari sekitar area tempat Grace terakhir terlihat. Mereka berhasil mengidentifikasi seorang pria yang bertemu dengan Grace di dekat pohon Natal, yang dia foto dan kirimkan ke keluarganya. Rekaman CCTV ini menunjukkan mereka berdua berjalan bersama menuju Andy Burger Band, dan kemudian berpindah dari satu bar ke bar lainnya, menikmati malam dengan penuh kasih sayang. Lalu pada malam ulang tahun Grace yang ke-22, rekaman CCTV juga menunjukkan dia kembali ke apartemen teman kencannya itu. Mereka tampak seperti pasangan yang muda yang nyaman, berjalan bersama setelah malam yang menyenangkan, saling berpelukan dan berpegangan tangan. Seluruh rekaman CCTV yang ditampilkan menunjukkan bagaimana mereka tiba di gedung dan melanjutkan perjalanan menuju apartemen. Di antara rekaman itu, ada momen yang sangat mencurigakan saat Grace pergi ke kamar kecil, tepat pada jam 10 malam dini hari. Setelah itu, kamera menangkap teman kencannya sedang memeriksa dompet Grace. Tindakan sangat aneh. Kemudian polisi berbicara dengan teman dekat Grace yang bernama Amina. Lalu berdasarkan pernyataannya, Amina mengonfirmasikan kalau pesan teks yang dikirim Grace bahwa dia merasa nyaman dengan pria tersebut meskipun terlihat mabuk. Amina mengatakan mereka terus berkomunikasi sepanjang malam, dan dari teks itu terlihat Grace memang tertarik pada pria itu. Dan salah satu pesannya tertulis, "Aku akan memberitahu apa yang akan terjadi besok hari." Di medsos Grace, polisi menemukan bahwa setelah Grace pergi ke kamar kecil, teman kencannya memposting komentar di foto profil Grace yang berbunyi, "Cakep, sangat berseri, menyeramkan, dan agak aneh." Ini dianggap mencurigakan karena menunjukkan sifat kepribadian yang tampak tidak menghormati privasi Grace setelah dia sempat mencari-cari dompetnya. Berkat komentar tersebut, polisi segera mengidentifikasi pria itu sebagai Jesse Kempson, seorang laki-laki berumur 26 tahun yang lahir di Lower Hutt, Islandia. Jesse dibesarkan di Wellington setelah orang tuanya bercerai ketika dia berusia 9 tahun. Kehidupan keluarganya dikenal kurang stabil dan sangat berbeda dengan kehidupan Grace yang lebih terstruktur dan bahagia. Keluarga dan teman-teman Jesse menggambarkan sebagai pembohong, kompulsif, dan seorang pria yang suka mengontrol orang lain. Beberapa orang bahkan mengatakan kalau dia pernah mengakui kalau dia sedang sekarat karena kanker
atau mengaku sebagai pengusaha sukses. Padahal kenyataannya, ia bekerja dengan tunjangan negara. Tidak pernah menjadi manajer puncak seperti yang dia ceritakan. Lalu ketika polisi mengonfirmasikan identitasnya melalui rekaman CCTV dan medsos, mereka segera mencari Jess untuk diminta keterangan. Saat Jess kembali ke apartemennya dan melihat polisi, dia berbalik dan mencoba menghindari mereka. Polisi yang sudah mengamati pergerakannya mengejarnya hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Dalam pemeriksaannya, Jess mengakui malam itu mereka hanya berpelukan dan berciuman di pipi sebelum berpisah. Namun rekaman CCTV menunjukkan kalau mereka berjalan menuju apartemen Jess. Setelah itu langsung memicu kecurigaan pada polisi. Penyelidik lebih lanjut mengungkapkan fakta-fakta yang mencurigakan. Jess sering berkeliling dengan koper dan perlengkapan pembersih yang dibeli pada hari yang sama. Polisi juga menemukan beberapa jam sebelum kencan itu, dia menyewa mobil dan perlengkapan pembersih, serta menggunakan mesin pembersih di apartemennya. Semua tindakan ini menunjukkan adanya persiapan yang mencurigakan sebelum malam kencan itu terjadi. Lalu pada tanggal 5 Desember, Grace dilaporkan hilang. Jess terlihat membuang tas milik Grace di berbagai tempat sampah di kota tersebut. Lalu pada tanggal 7 Desember, David, ayah Grace, terbang ke Auckland untuk membantu pencarian putrinya. Ia memohon kepada masyarakat untuk memberi bantuan demi menemukan anaknya yang hilang itu. Meskipun upaya tersebut masih berlanjut, bukti-bukti yang ditemukan semakin menunjukkan keterlibatan Jess dalam kasus ini, menciptakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dengan hati yang penuh duka, David berbicara tentang putrinya yang hilang. "Selamat malam, saya David Kirsten. Terima kasih telah datang. Seperti yang kalian tahu, Grace hilang sejak Sabtu, tanggal 1 Desember. Kami terakhir berhubungan dengannya dan sangat khawatir. Grace adalah anak yang ceria dan sangat peduli kepada keluarganya. Biasanya dia selalu menghubungi kami setiap hari, tetapi untuk hari ini tidak sama sekali. Grace sedang melakukan perjalanan setahun di luar negeri, dimulai dari Peru berlanjut ke Selandia Baru. Dia tiba di sini pada tanggal 20 November dan terus mengirimkan foto serta pesan. Kami semua sangat sedih dan sulit menggambarkan perasaan apa yang dirasakan oleh kami. Meskipun kami berterima kasih atas liputan media, kami berharap privasi kami dihormati. Kami memohon kepada siapapun yang berhubungan dengan Grace untuk memberikan informasi kepada tim investigasi." Lalu, ayah Grace berusaha tetap berharap meskipun situasi semakin susah. Polisi mengidentifikasi Jess sebagai orang yang patut diperhatikan. Saat pertama kali diwawancarai, Jess bersikeras kalau dia dan Grace berpisah sekitar jam 10 malam. Dan sejak itu tidak mendengar kabar lagi darinya. Dia mengatakan memblokir Grace di Tinder pada 8 Desember. Namun saat wawancara kedua, ceritanya berubah. Dia mengakui kalau mereka berdua mabuk setelah kembali ke kamar, mulai berciuman dan melanjutkan hubungannya yang gitu-gituan lah, yang semakin kasar. Jess mengaku Grace meminta untuk digigit, dan setelah itu hubungan mereka menjadi lebih keras. Jess melanjutkan kalau mereka berakhir di lantai, dan setelah mandi dia terkejut melihat Grace tergeletak di lantai dengan darah keluar dari hidungnya. Jess mengakui itu adalah kecelakaan dalam permainan yang gitu-gitu secara kasar, bukan penghabisan. Wajah Jess diburamkan dalam investigasi interogasi sesuai hukum Selandia. Meskipun baru mengeluhkan perlindungan identitas, sementara wajah Grace terlihat di media dengan pemberitaan yang gak adil. Media bahkan membahas preferensi Grace yang sangat merendahkan dirinya, padahal pilihan hidup seseorang tidak ada kaitannya dengan karakter mereka. Pemberitaan ini semakin menambah bahan bagi keluarga Grace. Akhirnya pihak detektif mulai memberitahu Jess bahwa dia ditahan karena penghabisan Grace. Polisi melakukan pencarian di kamar Jess dan menemukan darah Grace.
Temuan ini bertentangan dengan pengakuannya tentang kecelakaan di kamar mandi barusan. Jess bekerja sama dan setuju mengikuti tes deteksi kebohongan. Dia pergi ke tempat di mana dia mengubur Grace yang sangat mengerikan. Tempat itu adalah lokasi yang sama di mana dia memberitahu teman kencannya di Tinder. Sementara tubuh Grace tergeletak tak bernyawa di kamarnya. Di sana dia menyampaikan peristiwa mengerikan ini kepada temannya. Seorang detektif Talk Stranger bernama Evans menemukan tubuh Grace tidak lama setelah pukul 4 sore pada tanggal 9 Desember di luar Skyneck Drive di pegunungan Waltalky, sekitar 12 km barat pusat Auckland. Detektif Inspektur Scott Bird berbicara kepada media di lokasi tersebut, mengatakan kalau dia yakin tubuh yang ditemukan adalah milik Grace, seorang backpacker dari Inggris. Bukan hanya keluarga Grace yang merasa kesedihan itu. Di seluruh negeri, ribuan orang mengadakan peringatan untuk mengenang backpacker muda yang baru memulai kehidupan dewasanya. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, terisak saat meminta maaf secara terbuka kepada keluarga Grace dan menawarkan bantuan. Saya tidak bisa membayangkan betapa dalamnya kesedihan mereka, katanya. Pada nama negara ini, saya meminta maaf karena sesuatu seperti ini terjadi di tempat yang dikenal dengan keramahan kita. Lalu pada 10 Desember, hanya 9 hari setelah Grace hilang, Jess muncul di pengadilan dengan identitas yang disembunyikan. Rincian otopsi yang terungkap sangat mengerikan. Tindakan Jess semakin menunjukkan kalau dia lebih mirip monster. Otopsinya mengatakan Grace telah dicekik dengan memar di lengan dan dadanya, seolah dia dipaksa, menguatkan tuduhan kalau kematian Grace bukanlah permainan kayak gituan yang salah, seperti yang disebutkan oleh pengacara pembelanya. Sebaliknya, Jess menyatakan kalau kematiannya ini disengaja, dengan tindakan yang tenang dan tidak berperasaan. Jaksa meyakinkan kalau Jess menahan lehernya itu selama 5-10 menit, hingga dia kehilangan kesadaran tetapi dia terus melakukannya. Cekik istilahnya. Pada tanggal 22 November 2019, atau satu tahun kemudian, juri yang terdiri dari 5 pria dan 7 wanita memutuskan Jess bersalah atas penghabisan Grace setelah 5 jam deliberasi. Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimal non-pembebasan bersyarat selama 17 tahun. Keluarganya menyebut seorang pemimpin yang menyedihkan, sementara penyelidik utama itu dipenjara seumur hidup. Yakin kalau Jess akan menghabisi orang lain jika bukan Grace. Meskipun penjahat seperti itu dipenjara seumur hidup, itu tidak banyak mengurangi rasa sakit yang dirasakan keluarga Grace. Setelah putusan, ayah Grace berbicara dengan perasaan yang sangat dalam. Ini akan bersama kami selamanya, katanya. Kami harus memanfaatkan diri kami karena kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kasih sayang Grace telah dirampas dengan cara yang sangat brutal. Kami merindukan itu selamanya. Tahun ini, keluarga Grace mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Auckland atas profesionalismenya dan dedikasi mereka selama penyelidikan. Khususnya mereka berterima kasih kepada detektif inspektur polisi Scott Bird, detektif sersan senior Gerbrand, dan detektif Jordan. Mereka juga berterima kasih kepada tim penuntut umum yang tidak menghindar dari detail kasus yang penuh perhatian. Namun, tidak lama setelah putusan, David, ayah Grace, didiagnosis kanker terminal dan meninggal setelah persidangan singkat itu. Kehilangan ini semakin memperburuk kesedihan keluarga yang masih berusaha mengatasi kematian Grace yang tragis itu. Teman-teman dan keluarga Grace mengadakan kampanye untuk mengenang dirinya, termasuk mengumpulkan tas tangan yang diisi barang-barang penting untuk wanita yang meninggalkan hubungan beracun. Mereka juga mengumpulkan lebih dari 1.000 euro
untuk White Ribbon United Kingdom. Kampanye untuk mengakhiri kekerasan pria terhadap wanita. Lalu Grace dikenang sebagai seorang teman yang penuh cinta dan selalu menerangi ruangan dan senyumannya. Jess yang telah diadili atas penghabisannya itu juga menghadapi dakwaan pelanggaran yang begituan yang setelah banding atas hukum penghabisan ditolak. Dia dijatuhkan hukuman atas kekerasan fisik, seksual, emosional, dan finansial terhadap mantan pasangannya pada bulan Oktober 2020. Jesse mengakui telah menodongkan pisau ke korban, memaksanya untuk melakukan hubungan yang aneh itu, mencekiknya dan menguras tabungan dari rekening banknya. Dia dijatuhkan hukuman 7,5 tahun penjara dan 8 dakwaan pada bulan November 2020. Setelah itu, dia juga dinyatakan bersalah atas serangan seks terhadap perempuan muda yang temui di Tinder. Kurang dari setahun kemudian sebelum penghabisan, Grace wanita berusia 21 tahun tersebut baru tampil di pengadilan setelah mengenali Jess dan kasus Grace. Dia memberikan kesaksian kalau Jess mengancam akan menghabisi dan keluarganya jika ia mengungkapkan apa yang terjadi. Untuk dakwaan ini diperparah menjadi 3,5 tahun tambahan. Di hadapan hakim, Jess meledak dan berkata, "Kalian gak punya alasan untuk menghukum saya. Kalian semua penuh kebohongan." Sebagai respon, hakim menjelaskan kalau yang paling menakutkan dari Jess adalah ketidakmampuannya menunjukkan penyesalan atau pemahaman atas tindakannya. Ketiadaan penyesalan ini adalah sisi gelap dari kepribadiannya, kata hakim. Selama hidupnya dia menciptakan topeng untuk dunia, namun terlepas dari kebohongan-kebohongan yang dipaksa kepada semua orang, kini dunia melihatnya dengan jelas sebagai pembohong, predator, dan penghabis. Sayangnya bagi Grace sudah terlalu terlambat untuk menyadari bahwa sosok monster di balik topeng yang dibangun Jess pada malam tahun barunya itu, ulang tahunnya itu ke-22, saat Grace sedang memulai perjalanan menuju kemerdekaan, hidupnya secara tragis direnggut oleh seseorang yang tidak berhak melakukannya itu. Kepergiannya menyisakan keluarga dan dunia yang patah hati karena kehilangan sosok begitu cemerlang dan penuh harapan. Semua ini akan sangat tak terjelaskan dan tentu saja tidak bisa dimaafkan maksudnya.